Baik, izin mengenalkan diri, nama saya Revani Putra dengan NIM 1201-926 dari Prodi Teknik Industri TPP 27. Di sini saya akan menjelaskan mengenai USPKS program C++. Untuk program pertama, saya akan menjelaskan flowchart terlebih dahulu. Di sini saya mendeklarasikan integer n, yaitu akan menampilkan banyaknya percobaan, dan kita akan inputkan n. Output yang keluar itu menampilkan menu program. Menunya yaitu menghitung energi mekanik dan menghitung energi kinetik. Tipe datanya array, dan kita akan mendeklarasikan pilihan, inputkan pilihan. Ketika user menginputkan pilihan pertama, maka program akan menjalankan, yaitu masuk ke perhitungan energi mekanik. Akan keluar outputan berupa rumus energi mekanik sama dengan rumus energi potensial, yaitu mg kali h. Untuk perulangan sendiri, sini program akan meminta inputan m, inputan g, dan inputan h. Untuk perulangan kedua, program akan menampilkan rumus dari energi mekanik, itu mg kali h, beserta perhitungannya. Dan setelah melakukan perhitungan, program akan menampilkan hasil perhitungan, yaitu berupa hasil dari perhitungan energi mekanik. Ketika user tidak memilih pilihan pertama hingga pilihan kedua, akan masuk ke perhitungan energi kinetik, yaitu akan keluar outputan rumus berupa energi kinetik sama dengan massa kali kecepatan kali prima per 2. Untuk perulangan pertama, program akan meminta input berupa m dan v. Untuk perulangan kedua, akan menghasilkan rumus berupa m pk sama m kali v kali 25 per 2. Outputannya akan menampilkan perhitungan dan menampilkan hasil perhitungan dari EK. Ketika user tidak memilih pilihan pertama atau pilihan kedua, maka program akan berhenti sesungguhnya, karena program akan merasa inputan yang dimasukkan tidak valid. Setelah saya akan menjelaskan langsung programnya. Di sini saya mengambil mata kuliah fisika, energi mekanik, dan kinetik. Ketika kita menjalankan program, maka akan keluar program hitungan kinetik dan mekanik. Untuk inputan data arraynya n, berupa n, masukkan banyak percobaan, dan masukkan n. Jika kita telah masukkan n, maka akan menampilkan menu program, dan masukkan pilihan. Tipe datanya float. Ketika user memilih pilihan pertama, maka akan keluar menghitung energi mekanik, dan akan keluar juga rumus energi mekanik mg kali h. Untuk perulangannya, maka perulangan pertama, program akan meminta untuk menginputkan data m, g, dan data h. Untuk perulangan kedua, maka program akan menampilkan perhitungan dan hasil dari energi mekanik. Dan ketika user tidak memilih pilihan kedua, maka akan keluar menghitung energi kinetik, dan akan keluar juga rumus energi kinetik m v kali 25 per 2. Untuk perulangan pertama, program akan meminta masukkan data m dan data v. Untuk perulangan kedua, maka akan menampilkan perhitungan dan hasil dari energi kinetik. Dan ketika user tidak memilih pilihan pertama atau pilihan kedua, maka akan keluar pilihan tidak valid. Sini saya akan menjalankan program. Untuk soalnya sendiri, saya memiliki soal di sini, soal mekanik. Mobil memiliki massa 1 kg, yaitu pada ketinggian 10 meter, jika gravitasinya 10, hitungan G mekanik pada apel. Untuk banyaknya percobaan, kita coba satu terlebih dahulu. Untuk menunya, kita pilih satu, karena kita
sama seperti ini, dan hasil dari energi mekanik. Untuk energi kinetik sendiri, saya memiliki soal mobil memiliki massa 500 kg berarti kecepatan 500 gantung energi kinetik pada mobil. Untuk percobaan kita coba 1 kali 3 milih 2, masukkan massanya itu 500 tadi, dan masukkan kecepatan 25 meter per second, akan menghasilkan data seperti ini. Baiklah, itu untuk program yang pertama. Baiklah, kita lanjut ke program yang kedua. Saya akan menjelaskan flowchart terlebih dahulu. Sini saya akan mendelegasikan integer n, memegang percobaan dan inputan n. Outputnya berupa menampilkan menu pada program. Menunya itu berupa menentukan nilai B, nilai A, dan menentukan nilai U3 atau suku ketiga. Tipe datanya array. Integer pilihan, inputkan pilihan jika user memasukkan inputan pilihan dengan 1, maka masuk ke perhitungan B atau menghitung B. Outputnya itu berupa rumus B, yaitu sama B sama dengan U9 kurang U5 atau 9 kurang 5. Untuk perulangan pertama itu inputan program akan meminta inputan U9 dan U5. Untuk perulangan kedua, program akan menampilkan rumus serta perhitungan dan akan menampilkan hasil dari perhitungan B. Dan ketika user menginputkan pilihan kedua, maka akan masuk ke perhitungan A. Outputnya berupa rumus A, yaitu U5 dengan A tambah B kali 4 kali B. Untuk perulangannya, program akan meminta inputan U5 dan B. Untuk perulangan kedua, program akan menampilkan rumus yang menampilkan perhitungan dan akan menghasilkan perhitungan A berupa outputan nilai A. Jika user memilih pilihan ketiga, maka akan masuk ke perhitungan U3 atau menentukan U3. Outputnya berupa rumus U3 sama dengan A tambah 2 kali B. Untuk perulangannya, yaitu program akan meminta inputan A dan inputan B. Untuk perulangan kedua, program akan menampilkan rumus serta menampilkan perhitungannya, menampilkan perhitungan dan outputnya akan menampilkan hasil perhitungan dari suku ketiga atau U3. Kan ketika user tidak menginputkan pilihan 1, pilihan 2 atau 3, maka program akan berhenti dengan sendirinya karena inputan yang dimasukkan oleh user tidak valid. Baiklah, sini saya akan menjelaskan programnya. Program materi kimia menentukan suku pada barisan. Ketika kita menjalankan program, maka akan keluar program menentukan nilai B, program menentukan nilai A, program menentukan nilai suku ketiga dari barisan aritmatika. Integer n, masukkan banyak percobaan. Kita masukkan percobaan, maka akan keluar menu program, yaitu yang pertama menentukan nilai B, yang kedua menentukan nilai A, tiga menentukan nilai suku ketiga dari barisan aritmatika. Tipe datanya float, dan integer, masukkan integer pilihan. Pilihan menu, kita akan memilih menu. Jika user memilih pilihan pertama, akan keluar menentukan nilai B, dan akan juga keluar rumus dari B, yaitu U9 kurang U5 dan per 9 kurang 5. Untuk perulangannya itu
Di sini program akan meminta masukan data U9 dan U5. Untuk perolahan kedua akan menampilkan perhitungan dan beserta hasilnya. Ketika user tidak memilih pilihan pertama dan pilihan kedua, program akan menampilkan menentukan nilai A. Rumusnya itu U5 sama dengan A tambah 4 kali B. Untuk perolahan pertama, maka program akan menampilkan percobaan ke dan akan meminta masukan nilai B dan masukkan nilai U5. Maka perolahan kedua, program akan menampilkan perhitungannya serta hasil. Dan ketika user tidak memilih pilihan 1 atau pilihan 2 melainkan pilihan ketiga, maka akan keluar kata-kata menentukan nilai suku ketiga dari barisan aritmatika atau U3. Rumusnya itu U3 sama dengan A tambah 2 kali B. Untuk perolahan pertama akan keluar percobaan keberapa, dan program akan meminta masukkan nilai B dan masukkan nilai A. Dan untuk perolahan kedua maka akan memperlihatkan hasil dari perhitungan U3. Dan ketika user tidak menginputkan data pilihan 1, 2, atau 3, maka program akan berhenti dan keluar inputan yang masukkan tidak valid. Saya akan menjalankan programnya. Di sini saya memiliki soal. Diketahui suku kelima dan suku 9 dari sebuah aritmatika, maka ditanya suku ketiga. Sini sudah diketahui nilai-nilainya. Saya akan menjalankan masukkan kali percobaan. Kita coba 1 kali, tentukan nilai B. U9 nya tadi 6, U5 18, akan keluar hasil 1,5. Dan untuk yang A, cobaan tentukan nilai A, masukkan nilai B nya 1,5, itu bisa kita buat min 3, U5 nya 18. Untuk masukkan percobaan 1 kali, untuk kita akan mencoba pilihan menu ketiga, masukkan nilai B min 3, masukkan nilai A, nilainya A itu 30, akan keluar hasil U3 sama dengan 24. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kekurangan, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.